Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Telah ramai Rasul-Rasul Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang ke dunia ini, telah melaksanakan tugas mereka, dan pun kemudian mereka meninggalkan dunia ini. Tiada lain, tiada bukan tujuan mereka adalah untuk membawa kepada sampean semua perutusan, membawa kepada sampean semua peringatan, membawa kepada sampean semua agar segera sadar dari kelalaian sampean. Tetapi ada yang dari sampean mengingati Gusti Allah, ada yang dari sampean kembali kepada Gusti Allah. Sampean semua yang jadi manusia itu ingin kembali kepada asal usul sampean. Tetapi sampai sekarang mana itu bukti? Mana itu janji? Dulu janji, ya ada bukti sampai sekarang. Itu mana? Menjadi semakin daripada sampean berkekurangan, dan semakin daripada sampean terus berkekurangan untuk mengingat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai sampean semua kembali kepada asal usul sampean. Nabi-nabi telah terus diutus dari perutusan suci, berterusan hingga muncul roh Muhammad yang mulia. Yang terakhir di kalangan nabi-nabi kan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu terakhir diutus sebagai perutusan suci, meneruskan dari utusan-utusan dari rasul-rasul yang lain yang telah diutus Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sampean semua. Yang terakhir di kalangan nabi-nabi yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada sampean untuk menyelamatkan sampean dari kalangan manusia, menyelamatkan sampean dari kehancuran sampean, menyelamatkan sampean dari kelalaian sampean. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Kanjeng Nabi untuk membuka mata sampean supaya melek. Jangan tidur saja, jangan merem saja, agar mata sampean terbuka. Kanjeng Nabi diutus untuk sampean itu, agar sampean mau membuka sampai mata hati sampean yang sedang ketiduran. Sampean hidup banyak tidurnya sekarang. Bukan tidur yang wajar, kalau tidur mata sih biasa. Kalau tidur hati itu bahaya. Tidak ingat sampean lalai kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu kemana arah tujuan sampean untuk mencapai jalan yang sampean lalui yang terarah pada asal usul sampean. Sudah tidak ingat karena sampean sudah tidur panjang hatinya. Tujuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada sampean semua agar sampean dikejutkan, agar sampean dibangkitkan dari tidur sampean, dikejutkan dari kelalaian sampean, dari ketidaksadaran sampean, untuk sampean bisa menyatukan diri sampean lagi dengan keindahan yang abadi. Untuk menyatukan diri sampean lagi dengan penyebab. Untuk menyatukan sampean lagi dengan zat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi itu jalan bagi sampean. Itu petunjuk bagi sampean. Di mana jalan dan petunjuk-petunjuk Kanjeng Nabi harus sampean lalui, harus sampean ikuti. Disitulah jalan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada, berganti sebagai petunjuk jalan adalah para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya sahabat tidak ada tabi'in, ada tabi'in, salafus soleh, dan seterusnya sampai pada al-ulama hingga sekarang. Tetap sampai itu dibangunkan dari tidur panjang sampean, dari kelalaian hati sampean oleh para ulama yang alim, yang mempunyai pandangan yang jelas, yakni yang mempunyai basiroh. Di situ datangnya basiroh sampeyan yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dituntun oleh para sahabatnya hingga sekarang, dituntun sampeyan oleh para ulama itu agar sampeyan punya mata hati itu terbuka, agar sampeyan mempunyai basiroh, di mana basiroh sampeyan itu datang dari mata dulu, kemudian sampai kepada roh sampeyan. Mata sampeyan terbuka di dalam jantung hati sampeyan. Kalau sudah begitu, ajaran jalan itu sampeyan lalui, sampean bisa bersanding dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga sampean bisa menjadi sahabatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean belajar ilmu yang macam-macam, ya kan, di dunia ini banyak ilmu. Semua ilmu di dunia yang ada ini, yang lain dan macam-macamnya, yang banyak tiada manfaatnya itu tidak akan bisa mendatangkan basiroh sampean. Maka belajarlah kepada ulama.
Agar sampean bisa bersanding, agar sampean bisa jadi sahabatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sampean mendatangkan pandangan dari dalam sampean, yakni bisa sampean basiroh. Mempunyai basiroh karena sampean sudah lalui jalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean mata hati sudah terbuka. Sudah bisa sampean menjadi sahabatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ sampean perlu pengetahuan. Yang dimana pengetahuan sampean itu datangnya dari alam gaib yang tersembunyi. Perlu sampean itu pengetahuan yang mengalir daripada kesadaran ilahi. Maka sampean harus belajar, harus ngaji. Apa yang perlu sampean lakukan? Yaitu harus sampean mencari orang ya sebagai guru. Di mana guru sampean yang sampean cari hendaknya harus mempunyai pandangan yang dalam, harus punya basiroh. Mata hatinya harus jelas. Iya kan? Iya. Dan harus cerdas. Itu perangsang sampean. Jadikan beliau itu guru sampean. Itu keperluan sampean. Agar sampean punya juga pandangan yang dalam. Sampean mempunyai basiroh. Hati sampean akan tajam nantinya. Harus sampean berguru. Itulah sampean perlu mengaji. Di situ sampean perlu adanya guru. Lah, guru yang demikian itu yang sampean temui, yang sampean dapati, itu nanti dapat memupuk pengetahuan diri sampean. Semakin paham, semakin mengerti sampean. Mesti kalau sampean paham dan mengerti akan ilmu, maka sampean bisa bersanding dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menyaksikan alam mutlak. Sampai di situ. Ya, saudara-saudara sekalian lah, juga saudari-saudari saya semua ini. Bangunlah, sudah bangun dari tidur sampean. Jangan tidur tok, ya kan? Jangan malas-malasan, segera bangkit sampean. Harus bekerja sampean. Kalau ada dosa ya segera bertaubat. Jangan lenggang kangkung punya dosa. Tiada rasa kalau punya dosa. Karena sampean kalau punya dosa mau bertaubat. Dan melalui taubat itu sampean kan memohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan kurnianya. Hingga sampean di situ meminta hikmah-hikmahnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat itu, maka berusahalah. Maka berjuanglah saudara-saudaraku. Berusaha dan berjuanglah saudari-saudariku semua. Itu perintah Gusti Allah untuk segera sampean itu bangkit, berlomba-lomba kepada keampunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di situ sampai mendapat keampunan jelas nantinya dijanjikan oleh Gusti Allah surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Itu disediakan bagi sampeyan yang mau berbakti kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disediakan bagi sampeyan yang mau menderma di waktu senang dan susah sampeyan, yang mau sampeyan menahan amarah sampeyan, yang sudi sampeyan memaafkan kesalahan orang lain. Gusti Allah Subhanahu wa taala akan mengasih kepada sampeyan janjinya, yaitu surganya bila sampeyan berbuat kebajikan. Masuk sampeyan ke sana, kemana? Ke jalan itu. Dan teruslah bergabung dengan kafilah kerohanian untuk kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pada satu masa nanti ya, jalan yang kayak begitu, itu sudah tidak dapat dilalui lagi. Pada satu masa nanti, pengembara pada jalan itu sudah tidak ada lagi. Itu sampai ingat-ingat, mumpung masih ada waktu. Segeralah bangkit, bangun, berjuang saudara-saudariku. Sampean itu ya, tidak datang ke bumi ini untuk merusak dunia ini. Iya kan tujuan sampean? Tidak kan? Sampean dihantar ke bumi ini bukan untuk makan, iya kan? Itu bukan tujuan sampean. Sampean dihantar ke bumi ini bukan untuk minum dan berak saja. Bukan itu tujuan sampean. Kalau itu tujuan sampean, dihantar Gusti Allah ke bumi malah tujuannya untuk makan. Iya kan? Tujuannya hanya minum dan berak. Wah, kasihan sampean. Bukan saja sampean yang kasihan. Roh penggulu sampean yang sedang menyaksikan sampean. Itu ya sedih. Siapa roh penggulu sampean yang sedang menyaksikan kebejatan sampean, menyaksikan kerusakan sampean? Tiada lain tiada bukan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau ikut berduka cita melihat keadaan sampean yang rusak begitu. Bukan saja sampean yang kasihan. Kanjeng Nabi juga kasihan karena selalu menyaksikan keadaan sampean yang rusak. Kanjeng Nabi masih sayang kepada sampean, jangan sampean itu rusak karena sampean disayang. Kanjeng Nabi masih melihat sampean terus. Sampai sekarang, keadaan sampean bagaimanapun, itu dilihat oleh Kanjeng Nabi. Kalau keadaan sampean begitu rusak, Kanjeng Nabi ikut berduka cita melihat keadaan sampean yang begitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengetahui apa yang berlaku kemudian hari. Apa yang sampean tingkahi, apa yang sampean perbuat, Kanjeng Nabi itu tahu. Duka cita sampean, itu juga duka cita Kanjeng Nabi. Karena sampean itu umat yang dikasihi, umat yang disayangi. Nah, disitulah. Maka, apa saja yang datang ya kepada sampean dalam keadaan salah satu bentuk secara nyata atau tersembunyi. Nyatanya dalam bentuk peraturan syariat dan tersembunyi dalam bentuk hikmah, kebijaksanaan atau marifat. Gusti Allah Maha Tinggi memerintahkan sampean agar supaya sejahtera terus, sejahtera zahir sampean.
dengan mematuhi peraturan syariat, dengan meletakkan batin sampean dalam keadaan yang baik dan teratur, dengan memperoleh hikmah, kebijaksanaan atau makrifat tentunya. Nah, bila zahir dan batin sampean sudah menjadi satu dan hikmah, kebijaksanaan atau makrifat dengan peraturan agama atau syariat sudah bersatu, maka sampean itu sudah sampai kepada makom yang sebenarnya makom. Makomnya apa? Makom sampean sudah hakikat adanya. Nah, sudah kedua-duanya mesti menjadi satu. Lah itulah kebenaran hakikat. Tidak akan diperoleh loh dengan hanya menggunakan pengetahuan melalui panca indera saja. Iya kan? Tentang rasa-rasa alam kebendaan. Tidak hanya mengetahuinya tentang itu saja. Diperoleh dengan hanya begitu-begitu saja. Tidak. Dengan cara tersebut, tidak mungkin sampean itu mencapai tujuannya. Tidak mungkin sampean mencapai sumbernya. Apa tujuan sampean? Apa sumber sampean? Yaitu zat. Dari situ. Ibadah sampean. Dan penyembahan sampean itu. Perlu kedua-duanya. Apa? Peraturan syariat dan juga makrifat. Itu harus kedua-duanya sampean perlukan. Nah, disitulah sampean ini dicipta. Sebagai makhluk Gusti Allah. Nah, Gusti Allah menciptakan sampean. Tujuannya sampean biar mengenali Gusti Allah. Nah, kalau sampean dicipta terus, tidak mengenali Gusti Allah sebagai pencipta sampean terus bagaimana sampean? Tidak kenal dengan penciptanya. Sampean dicipta siapa? Kok gak kenal itu loh? Sampean tiap hari, ya kan? Bahkan tiap waktu memuji Gusti Allah dengan sebenar-benar pujian. Itu bohong kalau tidak kenal Gusti Allah. Kenapa sampean ibadah? Oh, gak kenal Gusti Allah. Siapa yang sampean ibadahi sampean belum kenal kok. Artinya sampean belum ibadah yang sebenar-benarnya karena belum kenal. Maka kenali Gusti Allah. Nanti ibadah sampean dikatakan ibadah yang benar. Lah sampean belum kenal Gusti Allah kok mau minta pertolongan kepadanya itu loh. Apa pertolongan sampean dijawab? Apa permintaan sampean dikabulkan? Tidak mungkin karena sampean tidak kenal, ya kan? Yang sampean mintai tolong. Siapa yang sampean minta tolong? Gusti Allah. Sampean tidak kenal sih dengan Gusti Allah. Kok sampean minta tolong itu loh pada Gusti Allah? Ya tidak mungkin ditolong. Sampean berkhidmat kepada Gusti Allah, tapi tidak kenal dengan siapa yang sampean khidmati itu. Itu bahaya. Maka di situ, sampean harus jadi orang yang benar. Benarnya bagaimana? Ya kenali dulu. Ya, siapa pencipta sampean? Yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampean kenal bisa bersanding, bisa bersahabat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pantas sampean kalau kenal itu memuji. Pantas sampean kalau minta tolong kepadanya. Pantas sampean kalau berkhidmat kepadanya karena sudah mengenali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.